rakyat adaptif dengan nilai yang aplikatif atau bisa disingkat PRAT-nya, berawal dari nilai transaksi ekonomi atau NTE yang dicatat melalui SIM Luhut, menjadi salah satu target kinerja sektor. Target NTE 2025 sebesar 5.953.489.500. Sedangkan penyuluh kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK hanya 26 PNS dan 9 P3K. Diperlukan suatu strategi akselerasi yang konkret dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu strateginya adalah meningkatkan peran penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM sebanyak 221 orang. PRAT-nya mengintegrasi dan mengkolaborasi kinerja penyuluhan kehutanan dengan PKSM dalam pendampingan KTH. Proses pertama terbentuknya PRAT-nya dengan berkoordinasi dan berdiskusi antar penyuluh kehutanan terkait strategi pencapaian target NTE antar penyuluh kehutanan. Proses pertama terbentuknya PRAT-nya dengan berkoordinasi dan berdiskusi antar penyuluh kehutanan terkait strategi pencapaian target NTE antar penyuluh kehutanan. Kesepakatan hasil koordinasi dan diskusi dilakukannya uji coba tahap awal kepada 15 PKSM perwakilan dari 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Fasilitasi peran PKSM dalam pendampingan KTH untuk peningkatan NTE daerah istimewa Yogyakarta, adanya peningkatan kapasitas PKSM dalam pendampingan KTH, peningkatan kinerja NTE DLHK DIY dalam pemberdayaan KTH, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dengan terbentuknya PRAT-nya. Media pelaporan NTE secara digital, selain sebagai alat pelaporan juga bisa sebagai instrumen pemberdayaan berkelanjutan. Media pelaporan lebih efektif dan efisien dari aspek waktu dan biaya. Keterbatasan sumber daya manusia penyuluh kehutanan dapat teratasi dengan adanya peran PKSM dan media dalam proses input dan update data NTE. NTE KTH secara sistem digital telah difasilitasi Pusat Penyuluhan BP2SDM Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Namun, hanya bisa diakses oleh penyuluh kehutanan PNS, sehingga peran PKSM untuk mendampingi dan melaporkan NTE KTH di domisilinya masing-masing belum tersedia di dalam sistem. Uji coba tahap awal PRAT-nya selama bulan Mei hingga Juni dengan 15 PKSM melaporkan NTE sebesar 1.428.107.000 dengan prediksi dapat memberikan kontribusi pencapaian target NTE daerah istimewa Yogyakarta tahun 2025. Harapannya bisa dilanjutkan, karena sangat bermanfaat dalam pencapaian target NTE di Yogyakarta yang lebih optimal, berkualitas, dan berkelanjutan.
testimoni terkait dengan kegiatan PKSM ini harapannya bisa dilanjutkan karena sangat bermanfaat. Dengan adanya pertemuan ini tentunya ada sharing berbagai informasi. Makanya juga ke depan mungkin bisa antar PKSM itu memberikan sharing informasi terhadap proses yang dilakukan oleh masing-masing PKSM agar bisa direplikasi oleh PKSM yang lain, terutama bagi yang sudah mengakomodir atau lebih dari atau sekian banyak KTH, dan untuk yang katakanlah masih mengakomodir satu KTH itu juga bisa sebagai motivasi. Ini merupakan awal yang baik untuk kita semua karena ini bisa dipertemukan langsung dengan Bapak Ibu PKSM yang saya belum pernah jumpai sebelumnya untuk berkumpul, ada yang juga di online, dan harapannya setelah ini mitra Bapak Ibu PKSM bisa berkolaborasi dengan penyuluh PNS ataupun juga penyuluh P3K dan juga menjadi mitra baik Bapak Ibu di Pemda ataupun juga dengan kami yang di pusat. Semoga setelah ini kita semua bisa berkolaborasi dengan baik, bisa meningkatkan NTE ataupun juga meningkatkan program pembangunan kehutanan yang ada di DIY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusno Wibowo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyampaikan dukungan secara penuh terhadap aksi perubahan Mas Wawan Setio Cahyono tentang strategi peningkatan peran penyuluh kehutanan swadaya masyarakat untuk peningkatan nilai transaksi ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Strategi peningkatan peran penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau disebut PKSM merupakan langkah penting dan strategis untuk menjawab tantangan rendahnya cakupan pendampingan terhadap kelompok tani hutan atau KTH serta belum optimalnya capaian nilai transaksi ekonomi atau NTE sektor hutan rakyat di daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya aksi perubahan yang dilakukan Mas Wawan ini sebagai langkah awal aksi nyata yang berkelanjutan guna mendorong capaian NTE yang lebih optimal dan mendukung target pembangunan kehutanan yang inklusif dan partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKSM tangguh, KTH produktif, NTE optimal, wujud dari satu langkah PKSM, 1000 langkah untuk kesejahteraan demi menjaga hutan, menggerakkan ekonomi, memberdayakan masyarakat.